Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Data yang dirilis oleh Kemenkes, Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan Cina dengan jumlah kasus TBC tertinggi. Hingga Juni 2023, kasus TBC mencapai hampir 1 juta orang. Untuk itulah, Bakri Center Foundation melakukan screening TBC pada mahasiswa baru di Universitas Sumatera Utara. Screening yang dilengkapi fitur kecerdasan buatan atau AI ini merupakan wujud percepatan eliminasi TBC di Sumatera Utara. Data dari laporan Kementerian Kesehatan Indonesia menyebutkan hingga Juni 2023, hampir 1 juta orang di Indonesia diperkirakan terkena infeksi tuberkulosis atau TB. Dari angka ini, hanya sekitar 37% saja yang diprediksi bisa diidentifikasi dan diobati. Menurut Global TB Report, sekitar 73,8% atau sekitar 715.000 orang dari total kasus TB di Indonesia berada dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun. Salah satu langkah pencegahan penyebaran TB adalah lewat screening. Screening TB dilakukan sebagai upaya untuk mendeteksi sedini mungkin, lantaran TB dapat dengan mudah menular lewat percikan air liur penderitanya yang batuk maupun bersin. Untuk meningkatkan efektivitas pendeteksian TB, Universitas Sumatera Utara bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Bakri Center Foundation dan Kamar Dagang Indonesia melaksanakan screening TB belum lama ini. Screening ini memanfaatkan pemeriksaan ganda TB dengan fitur kecerdasan buatan atau AI. Tujuannya agar proses pendeteksian dapat dilakukan dengan waktu seminimal mungkin dengan kualitas dan kemampuan pendeteksian yang lebih baik. Perlu ada semacam stage atau tahap yang bisa orang memahami tentang cara kerja AI ini. Meskipun di negara lain atau negara asalnya penemu AI ini sudah dijadikan sebagai sebuah tools yang dipercaya. Nah, makanya ini ada dua sistem pemeriksaannya, pakai AI. Dari ini fotonya kan cepat ini, begitu dipoto terus langsung keluar. Hasilnya dimasukkan ke AI untuk diolah informasinya, terus juga diperiksa sama dokter spesialis radiologi. Jadi ada dua pemeriksa, satu pakai mesin, satu pakai manusia. Screening ini dilakukan untuk mahasiswa baru USU. Tujuannya untuk mencegah penyebaran serta percepatan pendeteksian dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Umumnya, proses screening satu orang dewasa bisa memakan waktu hingga 2 jam. Namun dengan menambah fitur kecerdasan buatan ini, hanya membutuhkan waktu 15 menit. Budaya hidup sehat pun menjadi salah satu landasan agar seseorang di usia produktif dapat memiliki kekebalan imun tubuh atau terhindar dari TB. Hal ini pun diungkapkan oleh Dr. Charlie, salah seorang dokter kesehatan kerja asal Jakarta, yang juga ikut memantau kegiatan pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru ini. Ia pun menambahkan, pencegahan dengan screening berbasis high-tech ini dapat meningkatkan kesadaran bahwa lewat screening TB, mata rantai penyebaran penyakit dapat diputus. Saya sangat apresiasi sekali ya, karena mahasiswa ini kan calon pekerja di masa depan. Apalagi Indonesia ini surplus demografi, di mana anak-anak mahasiswa ini ke depannya mereka adalah tonggak Indonesia emas untuk menjadi para pekerja. Kita ketahui bahwa untuk yang namanya iklim yang sehat dari industri itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yang paling utama adalah kesehatan dari SDM. Yang kedua adalah kesehatan dari lingkungan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Yang terakhir itu adalah ekonomi dunia dan Indonesia. Salah seorang mahasiswa baru Universitas Sumatera Utara, Yabes Ivansyah Saragi, mengaku telah menerapkan budaya hidup sehat sejak lama agar dapat lolos pemeriksaan kesehatan ini. Mahasiswa asal Tanjung Balai ini merasa senang dapat merasakan kecanggihan fitur kecerdasan buatan seperti ini. Kalau perasaannya sih cuman deg-degan ya Bang Pak, dan was-was gitu. Kalau karena ini teknologi baru ya, kita juga tahu pasti dampaknya apa. Karena kan ini ronsen, jadi ya dampaknya untuk kesehatan juga ada. Jadi memang
disarankan memang tidak terlalu sering. Tapi kalau karena ini ya itu bagus karena bisa membantu untuk screening semua mahasiswanya yang memang punya gejala gitu. Percepatan eliminasi TB sangat penting untuk dilakukan, mendeteksi kasus lebih awal, serta memberikan pengobatan yang tepat waktu dapat mengurangi dampak yang berpengaruh besar terhadap penderita TBC. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.